Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok SBKON yang beranggotakan saya sendiri, Nova Nurupala, Asep Ahmad, Esa Mubarok, Ripal Fajri, Ardi, dan Darmawan. A. Dokumen kontrak. Dokumen kontrak adalah dokumen yang kontrak. Dokumen kontrak adalah dokumen yang perikatan antara pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Dokumen kontrak dan dokumen konstruksi adalah perjanjian antara pemberi kerja di satu pihak dan penerima kerja di pihak lain. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disisipkan oleh panitia atau pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang atau jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia atau pejabat pengadaan. B. Isi dalam dokumen kontrak. Dokumen kontrak suatu proyek dapat terdiri dari dokumentasi seperti 1. Dokumen tender, 2. Surat pertunjukan, 3. Surat perjanjian, 4. Syarat-syarat perjanjian, 5. Rincian pekerja dan harga, 6. Dokumen lain seperti berita acara, perbid meeting, berita acara klarifikasi dan penyelidikan tanah, dan lain-lain. Saya Ripal Fajri akan menjelaskan materi terusan dari Nova. C. Perjanjian dokumen kontrak. Dokumen kontrak yang perlu mendapatkan perhatian antara dokumen syarat-syarat perjanjian, condition of contract, karena syarat-syarat perjanjian berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak peserta, pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian, persyaratan, tanggung jawab, larangan, dan sanksi untuk kedua belah pihak. Format standar. Format standar kontrak yang banyak digunakan syarat-syarat perjanjian yang mengacu kepada format standar kontrak internasional antara lain: 1. Format standar FIDIC, Federation International des Ingenieurs Councils, atau International Federation of Consulting Engineers, yaitu federasi internasional dari engineer konsultan mancanegara yang berkantor pusat di Lausanne, Swiss. 2. Format standar JCT. Dokumen syarat-syarat kontrak dinamakan Standard Form of Building Contract dan lebih dikenal format standar RIBA dari pada format standar JCT. Hal ini disebabkan karena dokumen diterbitkan oleh RIBA. JCT adalah dokumen kontrak yang dibuat oleh JCT terdiri dari badan seperti Royal Institute of British Architects, yang kedua National Federation of Building Trades Employers, yang ketiga Association of Country Council, Association of District Council, Greater London Council, dan yang terakhir adalah Committee of Association of Specialist Engineering Contractor. Asep Ahmad akan melanjutkan materi dari Ripal. Pasal-pasal dalam dokumen kontrak. Pasal-pasal penting di dalam dokumen kontrak digolongkan. 1. Lingkup pekerjaan berisi tentang uraian pekerjaan yang termasuk kontrak. 2. Jangka waktu pelaksanaan menjelaskan tentang total durasi pelaksanaan, pentahapan, hak memperoleh perpanjang waktu, ganti rugi keterlambatan. 3. Harga borongan menjelaskan nilai yang harus dibayar oleh pemilik proyek kepada kontrak untuk melaksanakan seluruh lingkup pekerjaan. Biaya-biaya yang termasuk dalam harga borongan, sifat kontrak lumsum, fixed price, and united price. F. Dokumen kontrak. 1. Provinsi sum adalah sejumlah biaya yang disediakan oleh pemilik proyek dan termasuk dalam nilai-nilai kontrak untuk mencakup pekerjaan-pekerjaan yang sudah tercantum dalam dokumen kontrak namun belum dapat dihitung dengan pasti volumenya. 2. Print part adalah sejumlah biaya yang disediakan oleh pemilik proyek termasuk dalam nilai kontrak untuk mencakup pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan jenis dan harganya. 3. Domain subkontraktor adalah subkontrak yang telah ditetapkan oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan spesifikasi dan negosiasi disepakati antara pemilik proyek dan NSC. 5. Pembayaran kepada NSC dilakukan melalui kontrak utama. Dokumen kontrak. 1. Dokumen kontrak kerja konstruksi meliputi A. Surat perjanjian, B. Dokumen lelang, C.
usulan atau penawaran. D. Berita acara berisi kesepakatan antara penyedia jasa dan penjual jasa. E. Surat perjanjian dan pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan penawaran atau dan penyedia jasa. F. Surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan. Kepres nomor 80 tahun 2003 memuat ketentuan mengenai dokumen kontrak kerja sebagai berikut. A. Surat perjanjian. B. Syarat untuk umum kontrak. 1. Surat perjanjian. 2. Syarat-syarat umum kontrak. 3. 1. Surat perjanjian. 2. Surat syarat umum kerja. 3. Syarat-syarat khusus kontrak. Isi kontrak kerja konstruksi meliputi 1. Sesuai ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi meliputi sebagai berikut. A. Para pihak yang memuat secara jelas identitas para pihak. B. Rumusan pekerjaan yang memuat uraian yang jelas. C. Masa pertanggungjawaban atau pemeliharaan. Penerapan spesifikasi teknis. Spesifikasi digunakan dalam 2 tahap, yaitu tahap prakontrak dan tahap pelaksanaan. Baik pada tahap prakontrak maupun tahap pelaksanaan ada 3. Yang pertama, A. Pemilik proyek. B. Konsultan. 3. Amandemen kontrak. Amandemen kontrak harus dibuat apabila terjadi perubahan kontrak. Perubahan yang dilakukan oleh pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak. Terdapat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan. Terdapat perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. Penggunaan jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak atau mengusul perubahan kontrak. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.